Selamat pagi semuanya. Kita ketemu kembali di mata kuliah kewarganegaraan. Hari ini saya Leila Monagani mengajak Anda semua membahas tentang bab 3, pertemuan ketiga, yaitu negara dan sistem pemerintahan. Oke. Teman-teman semua, ini adalah Indonesia. Tanah tumpah darahku. Wah, bangga sekali mendengarkan lagu Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Banyak sekali lagu-lagu keren Indonesia dan dengan bangga kita menghayati Indonesia ini dahsyat, keren, luar biasa. Dari berbagai negara cukup banyak yang menginginkan Indonesia, negara di wilayah Katulistiwa, sangat indah, sangat cantik, dengan berbagai macam budaya, pulau-pulau, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semua, eh, kita pada kesempatan ini ingin lebih spesifik membahas tentang negara dan sistem pemerintahan di negara Indonesia tercinta ini. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, setelah kita menyelesaikan mata kuliah ini, Anda diharapkan ngerti nih latar belakang kenapa sih negara itu perlu. Kemudian pengertian dan teori negara, ya. Karenanya sekali lagi Anda perlu melakukan penjelajahan, menjelaskan pengertian teori negara, menjelaskan unsur, klasifikasi, bentuk negara, sifat organisasi fungsi negara, memahami dan menjelaskan elemen kekuatan negara dan hubungan negara dengan warga negara. Ini di mata kuliah minggu ini Anda diharapkan melakukan penggalian ini dengan senang hati, ya. Nah, teman-teman semua, kenapa perlu negara? Perlu negara untuk melindungi individu, wilayah, dan masyarakat yang lemah dari individu atau penguasa yang otoriter. Anda bisa bayangkan ketika berada di sebuah wilayah yang Anda tidak punya hak sebagai warga negara. Bayangkan, apa saja yang terjadi kita tidak tahu. Jadi negara kenapa diperlukan? Karena untuk pembangunan, untuk perlindungan, untuk pembelaan hukum. Ketika Anda ada di negara lain, kalau ada masalah-masalah, kedutaan besar itu akan berdiri di sana untuk memberikan perlindungan hukum, pembelaan hukum. Kemudian negara juga mengelola penegakan hukum. Kalau ada pihak-pihak yang lemah di dimanipulasi oleh pihak yang kuat atau otoriter, maka negara menegakkan hukum di sana. Ada yudikatif kalau di Indonesia atau di berbagai sistem pemerintahan atau negara. Pembangunan untuk kenapa perlu negara untuk pembagian kekuasaan, siapa bagian ini, siapa bagian ini, siapa bagian ini, untuk perlindungan hak asasi manusia, untuk pengelolaan sumber daya. Coba kalau tidak ada pengelolaan, siapa saja yang punya kekuasaan langsung pegang dan nggak ada tuh regulasi yang mengaturnya. Regulasinya pakai kekuatan eh, apa yang dia miliki. Kalau dia yang kuat menindas yang lemah. Kemudian negara juga kenapa perlu untuk menjadi akses untuk hubungan luar negeri? Memberikan identitas dan juga kebanggaan sebagai negara. Itu adalah kenapa sih negara itu diperlukan. Nah, itu negara definisinya adalah salah ya definisi ini tulisnya. Organisasi yang punya sifat monopoli yang berfungsi mengatur pemerintah, rakyat, dan wilayah. Ada tiga unsur. Pemerintah, rakyat, wilayah. Teman-teman semua, ini penting untuk kita pahami. Punya sifat monopoli yang berfungsi mengatur. Semuanya pemerintah diatur di dalam negara, rakyat, dan wilayah. Ada wilayahnya.
Nah, unsur-unsur negara yang tadi sudah dibahas adalah penduduk. Penduduk semua orang yang berdomisili serta menyatakan kesepakatan diri ingin bersatu menjadi warga dari negara tersebut. Penduduk. Bisa jadi dia warga negara di mana, tetapi anggota warga negara penduduk tersebut. Nah, itu berdomisili serta menyatakan kesepakatan diri ingin bersatu itu adalah penduduk. Unsur negara. Ada sebuah negara. Oke, nanti yang tadi saya sebutkan adalah warga negara. Kemudian wilayah. Batas wilayah yang jelas, darat, laut, udara itu unsur-unsur adanya negara. Ada penduduk, ada wilayah. Indonesia itu diapit dua samudra, dua benua, bentuknya kepulauan dan punya garis terpanjang di dunia. Luar biasa. Mari kita dalami lagi nanti tentang ini ya. Betapa membanggakannya menjadi warga negara Indonesia. Kemudian unsur negara berikutnya adalah pemerintahan. Bagaimana cara mengelola negara, Indonesia memilih dengan presidensial dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat klasifikasi negara berdasarkan jumlah orang yang berkuasa. Ya, jumlah penguasa satu orang bentuknya monarki. Ya, bentuk positifnya monarki. Bentuk negatifnya adalah tirani. Eh, Monarki itu menimbulkan kesinambungan dan stabilitas di sana. Kemudian identitas budaya dan kebanggaan juga ada ya di sana. Secara negatif itu adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan bisa saja terjadi begitu ya, tidak senantiasa demikian, tetapi mungkin saja atau terbatasan demokrasi, partisipasi dari masyarakat menjadi minim di dalam bentuk yang seperti ini. Yang di jumlah penguasanya satu orang. Kalau kita lihat jumlah penguasanya sekelompok orang, secara positif namanya aristokrasi. Implikasinya adalah kualitas kepemimpinannya itu didasarkan pemilihan bukan warisan. Seperti monarki tadi. Kemudian ada kestabilan dan konsistensi dalam kebijakan juga begitu ya di dalam bentuk aristokrasi yang ini nih, yang sekelompok orang. Negatifnya adalah adanya ketidaksetaraan dan kekuasaannya cenderung bisa jadi tertutup. Bentuk negatifnya ini biasanya disebut sebagai oligarki atau juga eh, korupsi. Nepotisme itu bisa saja muncul karena sekelompok orang yang dipilih itu lagi itu lagi. Oke, next adalah bentuk negara, bentuk orang yang berkuasanya banyak orang. Cenderungnya bentuk positifnya adalah demokrasi, yaitu banyak orang. Partisipasi politiknya menjadi lebih luas. Akuntabilitas pemerintah, mekanisme kontrol, keseimbangan kekuasaan itu cukup baik, cenderung terjamin. Nah, tetapi bentuk negatifnya adalah mobokrasi atau juga bisa jadi tirani mayoritas gitu ya, atau pengambilan keputusannya menjadi lamban atau juga sulit. Kita lihat ya, klasifikasi negara, bentuk negara menurut teori modern, negara kesatuan, negara federasi. Teman-teman semua silahkan Anda dalami lagi tentang ini, nanti kita akan bahas pada pertemuan ini. Kemudian bentuk negara menurut asas penyelenggaraan kekuasaan. Secara ekonomi, menurut ekonomi, negara agraris, negara industri, negara berkembang, negara belum berkembang, ya. Kita kategorinya negara berkembang, ya. Eh, Kemudian menurut politik, negara otoriter, negara totaliter, negara satu partai, negara multipartai, dan lain sebagainya. Teman-teman semua, sebagai mahasiswa Anda perlu menggali kembali dan memahami bagaimana potensinya di Indonesia. Kemudian bentuk negara menurut asas penyelenggaraan kekuasaan. Adanya presidensial, parlementer, junta militer, dan sejenisnya dengan ini. Atau menurut ideologi negara, negara sosialis, negara liberal, negara komunis, negara fasis. Ya, mari kita lihat dengan seksama bagaimana di Indonesia. Kemudian sifat organisasi di dalam negara, yaitu memaksa.
Ini realitasnya. Ini memaksa memang demikian. Karena adanya tadi penegakan hukum, memaksa kehendak dan kekuasaan melalui jalur hukum, kekuasaan dan kekerasan bisa saja dilakukan. Eh, Kemudian monopoli, menguasai tanpa saingan terhadap kepentingan negara. Monopoli, tidak apa-apa negara melakukan monopoli. Negara, ya, karena tujuannya untuk kepentingan masyarakat semua, ya, bukan monopoli oleh individu tadi. Totalitas, semua hal terkait dengan kewenangan negara, pungutan pajak, bela negara, kesamaan di hadapan hukum dan lain sebagainya ini penting sekali. Kemudian fungsi negara adalah hadkam, pengaturan ketertiban, kesejahteraan dan kemakmuran serta keadilan. Fungsi negara itu adalah pertahanan dan keamanan, melindungi rakyat, wilayah dan pemerintahan dari ATHG. Apa itu ATHG? Coba lihat ya. Dalami lagi ATHG. Nanti kita akan lihat bersama-sama ATHG di Indonesia seperti apa. Ini dari dalam dan luar negeri, ya. Kemudian pengaturan dan ketertiban, menciptakan undang-undang. Jadi di negara akan menciptakan undang-undang, makanya kita ada undang-undang dasar, undang-undang dan lain sebagainya, ya, peraturan dan lain sebagainya, dan melaksanakan sehingga menjadi ketertiban umum. Regulasi diciptakan secara kolektif, lalu atau perwakilan di Indonesia, kemudian nanti menjadi dasar dari ketertiban. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran memanfaatkan SDA, sumber daya alam, sumber daya manusia untuk seluruhnya untuk kemakmuran bangsa. Fungsi keadilan menerapkan keseimbangan hak dan kewajiban dan penegakan fungsi hukum. Ini adalah elemen dari kekuatan negara. Sumber daya manusia. Indonesia yang begitu kaya, luar biasa. Jumlahnya, kualitasnya, budaya, kesehatan, dan lain sebagainya ini penting untuk kita lihat sebagai kekuatan. Budaya Indonesia yang sangat luar biasa, berlimpah, kualitas sumber daya manusia, bagaimana kesehatan jumlahnya, kita ada bonus demografi. Kemudian juga tentang teritorial negeri, luas wilayah, letak iklim, ini kekuatan Indonesia. Sumber daya alam, bagaimana kesuburan alam, tambang dan lain sebagainya. Teman-teman termasuk ya kalau kita lihat dari iklim Indonesia itu ya, dari teritorial. Iklim itu luar biasa. Kita ada musim kemarau, musim hujan. Di negara tertentu ada yang dingin terus, ada yang panas terus, ada yang 4 musim dan lain sebagainya. Kemudian elemen kekuatan negara adalah kapasitas pertanian dan industri. Indonesia punya pertanian dan mari kita lihat dengan cermat apakah pertanian dan industri Indonesia sudah dioptimalkan untuk kemajuan bangsa. Kemudian kekuatan militer dan mobilitasnya. Elemen power ini tidak terwujud seperti kepribadian, kepemimpinan, maka kekuatan Indonesia yang memiliki Pancasila dan nilai-nilai di dalamnya itu menjadi kekuatan penting dari negara Indonesia. Mari kita lihat hubungan warga negara dengan negara. Negara punya kewajiban melindungi kepentingan rakyat tanpa kecuali. Maka bayangkan kalau kita tidak punya negara, kita bukan warga negara. Ini berbahaya untuk kesejahteraan manusia, diri kita. Kemudian negara menjamin kebebasan beragama, pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, memelihara anak miskin dan orang terlantar, kemudian berkewajiban memenuhi sepenuhnya kebutuhan negara, kita sebagai warga negara. Punya kontribusi, ide, gagasan, peran serta, membayar pajak dan lain sebagainya, agar running, agar berjalan negara ini, kebutuhan-kebutuhan atau pembangunan tadi. Gitu. Jadi negara punya kewajiban, dan warga negara punya kewajiban. Ini penting untuk kita pahami sehingga kita jadi tahu di mana hak kita
dan di mana kewajiban kita. Negara pun akan dituntut untuk menyelesaikan kewajibannya dan akan menegakkan hak dari negara untuk menjadi kewajiban dari warga negara. Jangan tanya apa yang tanah airmu dapat berikan kepadamu, tanya apa yang dapat kamu berikan pada negerimu. Teman-teman semua, kita akan lihat sistem pemerintahan. Ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Dan yudikatif itu ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Legislatif itu siapa saja? DPR, DPRD, dan lain sebagainya, ya. Kemudian eksekutif, presiden dan menteri dan lain sebagainya, ya. Kemudian selanjutnya akan kita bahas. Ini masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Bagaimana kekuatan Indonesia menurut Anda? Ini sebaiknya didalami dulu, lalu dilihat bagaimana kekuatan tersebut berdampak positif pada Indonesia. Kemudian bagaimana Anda bangga sebagai warga negara Indonesia, ini juga perlu kita refleksikan. Tidak hanya pernyataan bangga, tapi ini adalah bangga dan bentuk turunannya. Lalu kita lihat dari tujuan perkuliahan. Saya berharap Anda dapat menguraikan kenapa pentingnya negara. Dan ini berdampak kepada keyakinan kita untuk mengambil peran aktif. Kemudian untuk melihat bagaimana teori negara kita dengan negara lain perbedaannya. Unsur klasifikasi bentuk negara, sifat organisasi, fungsi negara, dan elemen kekuatan negara. Kita sebagai warga negara dan bagaimana kontribusi kita kepada warga negara, kepada negara Indonesia. Demikian teman-teman semua, terima kasih. Kita sudahi pertemuan kita pada kali ini. Selamat pagi, semangat pagi.